You Hurt My Feelings, ini film yang bercerita mengenai seorang istri bernama Beth, di mana dia nggak sengaja mendengar obrolan suaminya bahwa ternyata buku yang sedang ia kerjakan tidak bagus. Jadi di situ kita ngelihat dampak dari kejadian ini dan kehidupan masing-masing anggota dari keluarga ini. Dimana setelah gue selesai nonton ya, menurut gue ini tentang relationship yang kalau diperdalam lagi mengambil topik tentang berbohong ke pasangan gitu untuk menghindari konflik. Contohnya tuh mungkin kayak masakan ini enak nggak sih gitu ya, yang tipikal-tipikal berbohong hal-hal seperti itu gitu. Dan terhitung relatable juga gitu jadinya, dimana gue yakin akan banyak orang yang kena dari sisi topik, walaupun dari tipe masalahnya berbeda-beda ya, tapi poinnya tetap sama gitu, yaitu berbohong untuk menghindari konflik. Tapi sayangnya topik dari sisi topik menurut gue agak kurang tergali lebih dalam sih. Jadi dia seperti nonton film drama biasa aja gitu, setidaknya nggak bisa ngambil sisi emosional gue selama gue nonton, kecuali itu ada satu scene dengan anaknya yang menurut gue itu jujur banget. Jadi bisa dibilang ya ini tuh tipe film yang ngambil ke sisi potongan kehidupan masing-masing anggota keluarga ini. Dalam lini waktu yang terhitung cukup singkat juga dan bisa dibilang ini nggak ada plot yang jelas banget gitu. Lebih ke kehidupan masing-masing anggota keluarga ini aja gitu, walaupun ada jawabannya sih di akhir film ya. Mungkin yang terbiasa nonton tipikal film independen harusnya udah nggak kaget sih dengan jenis yang seperti ini gitu. Tapi buat yang nggak biasa nonton ya mungkin akan ngerasa bahwa ini tuh film yang ngebuang-buang waktu mereka aja. Sedangkan di sini kita ngelihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu adalah Beth, seorang istri, penulis, dan pengajar creative writing juga, bisa dibilang karakter utama untuk film ini. Sedangkan satunya itu ada suaminya yang bernama Don, seorang psikolog atau psikiater. Gue anggapnya psikolog karena sepanjang film tuh gue nggak ngelihat dia nulis prescription ya buat pasiennya. Cuma di sini suaminya memiliki krisis di hidupnya juga gitu, dimana tuh dia ngerasa dia itu bukan yang hebat di bidangnya, sedangkan yang satu lagi tuh adalah anaknya yang bernama Elliot. Ini lebih ke tipikal aimless young adult yang masih mencari jejaknya ya. Dia kerja di weed store dan sedang mengerjakan bukunya juga. Tapi sepanjang film dia itu ngerasa bahwa dia nggak pernah sehebat yang dikira ibunya, jadi dia mencoba untuk menghindari dari sisi ekspektasi tinggi yang dibuat oleh orang tuanya gitu, bahwa dia tuh cuma anak average biasa aja gitu, bukan anak yang spesial gitu. Jadi kayak, lu tuh jago di hal A gitu, padahal anak yang nggak bisa, dan begitu dicoba ya jadinya gagal gitu, kurang lebih seperti itu sih. Dimana menurut gue ya, ini cukup menarik gitu, bisa dibilang realistis dan menggambarkan, eee, film ini banget gitu ya, atau bisa dibilang menggambarkan keadaan yang ada di luar sana juga gitu. Jadi, iya bisa dibilang ini film yang realistis dan gue ngerasa seperti fly on the wall ya selama gue nonton, karena kita ngelihat bagaimana atau apa yang mereka bicarakan dari sisi topik itu sangat pribadi. Dan setelah nonton juga entah kenapa gue kepikiran bahwa ini menurut gue ya, kita tuh punya kecenderungan untuk menjadi orang yang kita benci gitu. Entah kenapa itu yang nempel di kepala gue dari film ini. So, You Hurt My Feelings, ini film yang cocok untuk pasangan karena dari sisi topik akan relate juga untuk banyak orang sih, lebih tepatnya ya. Gampang untuk dimengerti, bukan tipikal film yang rumit. Mungkin ada beberapa orang yang akan bosen juga ya ketika nonton dan atau bahkan ngerasa ngebuang-buang waktu mereka gitu untuk film ini.
Tapi buat gue, ini layak untuk ditonton gitu. Mungkin lebih ditujukan untuk pencinta film independen kali ya, mungkin lebih cocok ke tipe penonton sana gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.